Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasari, NPM 50200087, program PGSD kelas 4B. Mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. 1. Yaitu model administratif. Model pertama adalah administratif, di mana model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kebijakan terkait. Alurnya adalah dari atas ke bawah, artinya pemerintah bertugas untuk menyiapkan rancangan pembelajaran. Rancangan tersebut nantinya akan dilakukan oleh satuan pendidikan di wilayah pemerintah tersebut, dan operasinya akan dilakukan oleh para guru dalam pembelajaran. 2. Yaitu model pendekatan grassroots. Model ini merupakan kebalikan dari model administratif, di mana pengembangan kurikulum pada model administratif dilakukan oleh pemerintah. Pada model pendekatan grassroots, satuan pendidikan atau sekolah yang mengembangkan model pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Biasanya hal ini muncul karena sekolah atau guru merasa kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang terjadi di lapangan. Sebagai konsekuensi, sekolah harus mampu mengembangkan ide-ide inovatif dan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Keterbukaan akan masukan dan saran dari luar juga harus dimiliki oleh sekolah agar dalam penyusunannya ke depan dapat berjalan lebih baik. Ketiga, yaitu model backup. Sesuai dengan namanya, model ini dikembangkan oleh backup yang merupakan ahli di bidang kurikulum. Ia mengemukakan ada 5 tahap pengembangan kurikulum. Pertama adalah menentukan ruang lingkup pengembangan. Mula-mula dapat dilakukan di lingkup kelas, kemudian diperluas ke sekolah, lalu dapat diperluas lagi ke tingkat regional atau bahkan nasional. Kedua adalah penetapan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang di dalamnya terdapat ahli kurikulum. Ketiga yaitu pembentukan dewan sebagai koordinator dengan tugas sebagai tim penilai dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya, pemilihan materi dan penulis kurikulum yang baru. Tahap keempat yaitu implementasi kurikulum dengan tugas menetapkan kurikulum baru yang telah ditetapkan. Terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan yang sedang berjalan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum? Model ini dapat menjadi alternatif yang cukup cocok karena melibatkan ahli-ahli kurikulum. 4. Yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi sebenarnya mirip dengan model grassroots, yaitu sama-sama datang dari satuan pendidikan atau dari bawah. Di dalamnya terdapat guru yang nantinya akan bekerja sama dengan para ahli dalam mengadakan pengembangan kurikulum. Namun, ruang lingkupnya terbatas, hanya ada beberapa sekolah yang berada di sekitarnya saja. Model ini dianggap yang paling sederhana karena skalanya yang kecil. 5. Yaitu model pemecahan masalah. Perubahan sosial merupakan dasar dari model pemecahan masalah. Dalam prosesnya, model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolah sendiri. Melibatkan wali murid secara tidak langsung dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, karena orang wali murid merupakan bagian dari masyarakat. Ada 2 langkah yang ditempuh dalam menyusun kurikulum model ini. Pertama, melakukan kajian dalam atas data-data yang diperoleh sebagai dasar penyusunan. Data yang dimaksud harus valid dan reliable sehingga ada dasar yang kuat atas pengambilan keputusan. 5. Yaitu model Roger. Model Roger merupakan buah hasil pemikiran dari Carl Rogers, seorang ahli psikologi. Ia berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun ia memiliki hambatan dalam pengembangannya. Roger mengumumkan ada 4 tahap pengembangan kurikulum. Pertama, pembentukan tim atau kelompok untuk sama-sama membicarakan masalah sistem yang berkendala. Kedua adalah menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing orang dalam tim agar dapat berbagi pengalaman. Selanjutnya, pertemuan dengan lingkup yang lebih luas lagi yang melibatkan masyarakat, peserta didik, dan wali murid untuk sama-sama membicarakan permasalahan yang dihadapi. Terakhir adalah mengadakan pertemuan sekali lagi sehingga muncul suatu solusi atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu 7 model tabah terbalik. Model ini memiliki nama lain yaitu tabs inverted yang diciptakan oleh Halda Tabah. Pengembangan kurikulum pada umumnya bersifat
efektif, yaitu menyusun sistem dan melakukan evaluasi di akhir pelaksanaan. Taba berpendapat bahwa metode ini kurang cocok dan tidak bisa memberikan inovasi. Taba mengenalkan metode pengembangan yang diawali dengan pencarian data dan percobaan teori-teori yang ada kemudian diimplementasikan. Hal tersebut bertujuan untuk mencocokkan teori yang selama ini digunakan dengan praktik di lapangan. Kemudian yaitu prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian yang harus menunjukkan keterpaduan kurikulum. Kedua yaitu fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain. Bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Ketiga yaitu kontinuitas terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga harus hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Keempat yaitu efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalita. Kelima yaitu efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kata salah atau materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.